Aku baru saja terbangun di soa ruang tamu rumah Budi setelah pesta yang gila-gilaan semalam. Tapi ketika pintu kamar terbuka dan kakaknya Rea muncul dengan senyum tipis sambil memegang gelas air, tubuhku langsung membeku dan jantungku berdegup kencang seperti ingin keluar. Malam itu seharusnya biasa saja, aku hanya ingin tidur nyenyak setelah minum terlalu banyak dengan teman-teman kampus di klub kecil dekat kampus UI di Depok, tapi kehadiran Rea yang tak terduga membuat segalanya berubah dalam sekejap. Aku mencoba menutup mata lagi, pura-pura tidur, tapi bayangan wajahnya yang tampan dengan rahang tegas dan mata tajam terus menghantui. Budi, sahabatku sejak SMA, sudah tidur pulas di kamarnya sendiri, tak tahu bahwa kakaknya yang baru pulang dari Singapura untuk cuti panjang itu membuatku tak bisa tenang sama sekali. Aku ingat Rea dulu sering datang ke rumah kami saat kami kecil, membawa mainan atau mengajak main bola di halaman, tapi sekarang dia sudah 28 tahun, bekerja sebagai arsitek di perusahaan besar, dan penampilannya jauh lebih dewasa, lebih tenang, seperti orang yang sudah tahu banyak tentang hidup. Rumah keluarga Budi di pinggiran Jakarta ini cukup besar untuk ukuran keluarga kelas menengah, dengan ruang tamu yang masih berantakan botol-botol minuman ringan dan kemasan makanan cepat saji. Aku bangkit perlahan, kepalaku pusing, dan Rea langsung mendekat. "Kamu baik-baik saja, Andi? Minum air dulu, biar tidak dehidrasi," katanya dengan suara rendah yang lembut, seperti tak ingin membangunkan yang lain. Aku mengangguk pelan, tanganku gemetar saat menerima gelas itu. Kenapa aku merasa seperti ini? Aku kan sudah kenal dia bertahun-tahun, tapi malam ini rasanya berbeda. Mungkin karena pesta tadi, atau mungkin karena aku sudah lama menyimpan perasaan aneh setiap melihatnya. Di kampus, aku selalu bilang pada diri sendiri bahwa aku normal, bahwa aku akan menikah suatu hari dengan gadis baik seperti yang diharapkan orang tua. Tapi sekarang di rumah sahabatku sendiri, perasaan itu muncul lagi, lebih kuat dari sebelumnya. Rea duduk di kursi seberang, memandangku dengan tatapan prihatin. "Pesta kalian ramai ya? Budi bilang kamu jarang minum, tapi malam ini kelihatan capek sekali." Aku tersenyum kikuk, berusaha mengalihkan pembicaraan. "Iya, Kak. Besok pagi aku pulang saja, biar tidak ganggu." Tapi dia menggeleng. "Tidur di sini saja, sudah malam. Kamar tamu kosong, pakai saja. Aku baru pulang tadi sore, jadi aku bisa jagain kalau ada apa-apa." Kata-katanya sederhana, tapi membuat dadaku sesak. Aku mengiyakan, lalu pindah ke kamar tamu kecil di belakang rumah. Saat aku berbaring di kasur tipis itu, pikiranku berputar-putar. Kenapa kehadiran Rea membuatku tak bisa tidur? Aku ingat dulu di SMA, saat Rea pulang kuliah dan mengajak kami berdua main basket, aku selalu merasa gugup di dekatnya. Saat itu aku pikir itu karena kagum pada kakak sahabatku yang pintar dan tampan. Tapi sekarang di usia 24 tahun, aku tahu itu lebih dari sekadar kagum. Malam semakin larut, suara ac kamar tamu berdengung pelan. Aku berguling ke samping, mencoba memikirkan pekerjaanku besok di kantor asuransi di Sudirman. Tapi bayangan Rea terus datang. Aku mendengar langkah kakinya di koridor, lalu pintu kamar tamu diketuk pelan. "Andi, masih bangun? Mau kopi panas?" "Aku tidak bisa tidur juga," katanya dari luar. Aku bangkit, membuka pintu, dan di sana dia berdiri dengan 2 cangkir kopi. Kami duduk di tepi kasur, bicara tentang hal-hal ringan seperti lalu lintas Jakarta yang macet, pekerjaan arsiteknya di Singapura, dan betapa dia kangen dengan keluarga di sini.
Tapi setiap kali matanya menatapku, aku merasa seperti ada sesuatu yang ingin keluar dari dalam dada. Kamu kelihatan punya beban berat, Andi. Kalau mau cerita aku dengerin, katanya tiba-tiba. Aku tersenyum, tapi dalam hati aku berteriak. Bagaimana aku bisa cerita bahwa aku takut dengan perasaanku sendiri? Di Indonesia, hal seperti ini masih tabu. Keluarga mengharapkan aku menikah, punya anak, melanjutkan garis keturunan. Kami bicara sampai larut tentang mimpi-mimpi kami. Rea bilang dia pernah merasa sendirian di luar negeri meski sukses. Aku mendengarnya dan untuk pertama kali aku merasa tidak sendiri. Saat dia pamit tidur, aku berbaring lagi, tapi tidur tak kunjung datang. Pagi mulai menyingsing, cahaya matahari menyusup lewat jendela. Aku tahu hari ini akan berbeda. Aku tak bisa lagi pura-pura bahwa perasaanku pada Rea hanyalah kekaguman biasa. Ini awal dari sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang bisa mengubah segalanya. Pagi itu, aroma nasi goreng dari dapur keluarga Budi membangunkanku. Aku keluar kamar dengan mata masih sembab karena kurang tidur. Di meja makan, Budi sudah duduk bersama ibu dan ayahnya, dan Rea juga ada di sana, membantu menuangkan teh. Pagi, Andi. Semalam tidur nyenyak, tanya Budi sambil nyengir. Aku mengangguk, tapi pandanganku tak bisa lepas dari Rea yang tersenyum tenang. Sarapan berlangsung biasa saja, obrolan tentang kerjaan dan rencana akhir pekan, tapi setiap kali Rea bicara, suaranya terdengar lebih jelas di telingaku. Ibu Budi bertanya padaku, Andi, kapan kamu bawa pacar ke sini? Sudah umur 24, jangan terlalu lama sendirian. Kata-kata itu seperti tamparan halus. Aku tersenyum kaku, belum ada yang cocok, Bu. Rea melirikku sekilas, tapi tak berkata apa-apa. Setelah sarapan, Budi harus ke kampus untuk urusan skripsi, jadi Rea menawarkan diri mengantarku pulang ke kontrakan di Tebet. Di dalam mobilnya yang rapi, suasana jadi lebih pribadi. Lalu lintas Jakarta pagi itu macet seperti biasa, klakson berbunyi di mana-mana. Kamu kelihatan gelisah sejak semalam, Andi. Ada masalah di kantor atau dengan keluarga, tanya Rea sambil memegang setir. Aku ragu-ragu, tapi akhirnya bercerita sedikit tentang tekanan orang tuaku di kampung yang selalu menanyakan kapan menikah. Di Indonesia ini, Kak, kalau tidak cepat nikah, orang langsung curiga atau kasihan. Rea mengangguk pelan. Aku tahu. Dulu aku juga merasakan itu. Tapi hidup itu pilihan sendiri, bukan untuk orang lain. Kata-katanya sederhana, tapi membuat hatiku hangat. Kami bicara panjang lebar tentang mimpi, tentang bagaimana dia meninggalkan pekerjaan di Singapura karena rindu rumah, dan aku cerita tentang pekerjaanku yang monoton tapi stabil. Sampai di kontrakan, Rea tak langsung pergi. Kami duduk di teras kecil, minum kopi lagi. Dia cerita tentang pengalamannya di luar negeri, bagaimana dia pernah merasa tersesat, tapi akhirnya menemukan kedamaian dengan menerima dirinya. Aku mendengarkan dan tanpa sadar, air mataku hampir jatuh. Kak Rea, kadang aku merasa aku tidak seperti orang lain. Seperti ada yang salah dengan diriku. Dia meletakkan tangannya di bahuku sebentar, hangat dan menenangkan. Tidak ada yang salah denganmu, Andi. Kita semua punya perjalanan sendiri. Saat dia pergi, aku masuk ke kamar, duduk di lantai, dan memikirkan semuanya. Perasaan ini semakin kuat. Aku takut, tapi juga merasa hidup untuk pertama kali. Siang itu, pesan dari Rea masuk, kalau butuh teman ngobrol, kabari ya. Aku tersenyum, tapi dalam hati ada badai.
Malam harinya, di kontrakan sendirian, aku memutar ulang setiap kata Rea. Keluargaku di kampung selalu bilang laki-laki harus kuat, harus punya istri dan anak. Teman-teman di kantor sering bercanda tentang pacaran. Tapi aku hanya merasa nyaman saat bersama Rea. Apakah ini salah? Aku mencoba tidur, tapi mimpi tentang pesta dan wajah Rea terus datang. Besok aku harus kerja, tapi pikiranku sudah tak di tempat. Beberapa hari berlalu, tapi pesan-pesan dari Rea tak pernah berhenti. Kami mulai sering bertemu di kai kecil dekat kantor asuransiku di Sudirman. Kali ini, di kai itu dengan aroma kopi robusta yang kuat, Rea bercerita lebih dalam tentang hidupnya. Aku pernah punya hubungan yang rumit, Andi. Bukan dengan perempuan. Kata-katanya pelan tapi seperti petir di telingaku. Aku terdiam, tanganku memegang gelas kopi lebih erat. Kamu maksud Kak? Tanyaku. Dia tersenyum sedih. Ya, aku juga pernah bingung seperti kamu sekarang. Tapi aku belajar bahwa menyembunyikan diri hanya membuat sakit. Obrolan kami berlanjut sampai sore, tentang tekanan masyarakat di Indonesia yang masih sulit menerima perbedaan. Aku cerita tentang ibuku yang selalu mengirim oto gadis tetangga untuk dijodohkan. Rea mendengarkan dengan sabar, matanya penuh pengertian. Pulang ke rumah, aku dihadapkan dengan telepon dari ayahku. Andi, sudah waktunya kamu pulang kampung. Ibu mau lihat kamu bawa calon istri. Suaranya tegas, seperti biasa. Aku bohong bahwa aku sibuk kerja, tapi dalam hati aku hancur. Malam itu aku kirim pesan ke Rea, Kak, aku bingung sekali. Jawabannya cepat, besok ketemu lagi ya, kita jalan-jalan. Keesokan harinya, kami jalan di Taman Suropati, angin sore bertiup sejuk. Rea bercerita tentang teman-temannya yang mengalami hal sama, bagaimana mereka belajar menerima diri. Aku merasa lebih ringan, tapi juga takut. Budi mulai curiga, kamu sering sama Kak Rea ya? Dia baik banget sama kamu. Aku tertawa gugup, tapi dalam hati ada rasa bersalah. Di rumah Budi suatu sore, saat makan malam keluarga, Ibu Budi bertanya lagi tentang pacarku. Andi, jangan seperti Rea yang masih sendiri sampai umur segini. Laki-laki harus punya keluarga. Rea hanya tersenyum, tapi aku melihat ada kesedihan di matanya. Malam itu, setelah pulang, aku duduk di balkon kontrakan, menangis sendirian. Perasaan pada Rea semakin jelas, tapi dunia di sekitarku seolah menentang. Aku tak tahu harus bagaimana, tapi setiap pertemuan dengan Rea membuatku merasa hidup. Suatu malam, Rea mengajakku ke apartemen kecilnya di Kemang. Kami nonton film lama di laptop sambil makan mie instan. Suasana santai, tapi saat adegan romantis muncul, aku merasa gugup. Rea mematikan film, lalu berkata, Andi, aku suka sama kamu. Bukan sebagai adik kecil Budi, tapi lebih dari itu. Kata-katanya seperti membuka pintu yang selama ini terkunci. Aku terdiam lama, air mata mengalir. Kak, aku juga tapi aku takut. Keluarga, teman, masyarakat kami berpelukan pelan, bukan apa-apa, hanya hangat yang menangkan. Itu momen pertama aku merasa diterima sepenuhnya. Tapi keesokan harinya, Budi melihat kami di kai. Kalian apa-apaan? Kak Rea, kamu serius sama Andi? Suaranya marah, wajahnya pucat. Rea mencoba menjelaskan, tapi Budi pergi dengan marah. Aku pulang dengan hati hancur. Malam itu Budi telepon, kamu sahabatku, tapi ini salah, Andi. Keluarga kita tidak akan terima. Aku menangis di kamar, merasa kehilangan segalanya.
Rea datang ke kontrakan memelukku lagi. Kita hadapi bersama, Andi. Aku tidak akan pergi. Tapi tekanan semakin besar. Di kantor ada gosip dari rekan kerja yang melihat kami bersama. Aku mulai menghindar, tapi hati ini tak bisa bohong. Krisis datang saat orang tuaku datang ke Jakarta tanpa pemberitahuan. Mereka dengar dari Budi tentang nekanehan deku. Di kontrakan, ayahku marah besar. Kamu mau hancurkan nama keluarga. Nikah sekarang juga. Ibu menangis, memohon aku berubah. Aku diam, tapi dalam hati aku tahu aku tak bisa bohong lagi. Rea datang mencoba bicara dengan mereka, tapi ayahku mengusirnya. Jauhi anakku. Malam itu aku kirim pesan ke Rea, Kak, mungkin lebih baik kita berhenti. Aku tak mau kamu menderita. Tapi Rea datang ke kontrakan, matanya merah. Aku pilih kamu, Andi. Kita tumbuh bersama. Aku menangis di pelukannya, merasa pengorbanan Rea terlalu besar. Budi akhirnya datang, meminta maaf setelah berpikir panjang. Aku takut kehilangan sahabat, tapi aku lihat kamu bahagia. Akhirnya, setelah berbulan-bulan konflik, aku mulai belajar menerima diri. Rea dan aku jalan di taman yang sama seperti dulu, tapi kali ini tangan kami saling genggam pelan. Keluarga Budi pelan-pelan mulai terima, meski masih ada bisik-bisik dari tetangga. Orang tuaku masih marah, tapi ibuku mulai kirim pesan lembut. Aku berhenti menyembunyikan perasaanku, dan di kantor, aku fokus pada pekerjaan sambil bangga dengan diriku. Rea bilang, kamu sudah dewasa, Andi. Ini perjalananmu. Kami duduk di bangku taman, matahari sore menyinari wajah kami, dan untuk pertama kali aku merasa utuh. Apakah mencintai sesama jenis itu salah jika justru membuat kita merasa utuh dan bahagia? Benar atau salah?